Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Selamat pagi, mari kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari di suasana menjelang Paskah ini kita akan lihat firman Tuhan dari Matius 26 ayat 14 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan Matius 26 ayat 14 sampai yang ke-16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita tahu Yudas Iskariot adalah salah seorang dari murid Yesus. Dan sebelum hari itu Yudas Iskariot memang dikenal sebagai orang yang mengurusi keuangan atau boleh dikenal sebagai bendahara dari pelayanan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dan mengetahuinya dari peristiwa ketika Maria meminyaki kaki Yesus ya dengan minyak. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu dari Yohanes 12 ayat 3 sampai yang ke-6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jemaat kasih Tuhan, kita tahu ternyata Yudas sikapnya seperti itu. Dia cinta uang, dia mengharapkan uang, ya. Jadi Yesus dijual demi 30 uang perak. Dan sebelumnya kita tahu ternyata Yudas itu bendahara, ngurusi keuangan, tapi selama dia mengurusi keuangan atau sebagai bendahara, dia sering mencuri, sering menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hati-hati dengan uang. Kita butuh uang, apalagi di saat-saat ini di mana virus corona mewabah di negeri ini. Ya, kebutuhan harga-harga mahal, naik, sementara penghasilan berkurang. Tidak sedikit juga justru kehilangan pekerjaan. Sangat-sangat butuh uang. Tetapi saya mau beritahu, uang bukan segala-galanya, Saudara. Yang kita butuhkan sesungguhnya bukan uang, tapi kebutuhan yang tercukupi. Ya, sering orang salah, segala sesuatu dinilai dari uang. Seperti Yudas Iskariot ini, Alkitab mengingatkan kita untuk berhati-hati bicara tentang uang. Karena dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memberi uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ini saudara, jadi demi uang seringkali orang bisa sampai menyiksa diri. Saudara, seorang perampok dia tahu ketangkep mesti bisa ditembak mati. Kenapa dia mau? Dia diperbudak uang. Ya, demi uang dia lakukan apa saja. Hati-hati, saudaraku. Dan Yesus juga sering disamakan dengan dirinya diperbandingkan dengan kekayaan, mamon, termasuk uang diantaranya. Matius 6 ayat 24 berkata, "Tak seorangmu dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jikalau demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Jangan diperbudak uang, sebaliknya kitalah yang harusnya memperbudak uang, mempergunakan uang itu justru untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sebaliknya. Ya, jangan demi uang jual Tuhan.
seperti Yudas, demi uang jual Yesus. Hari ini tidak sedikit ada orang-orang meninggalkan imannya, dalam tanda kutip menjual Yesus demi uang. Hati-hati saudara, karena ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan jadi budak uang. Jadilah hamba dari Tuhan yang mengasihi Tuhan. Uang hanya alat dan sarana. Jangan sampai kita diperbudak olehnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari Yudas Iskariot yang cinta uang sampai menjual Yesus. Biarlah kami belajar supaya kami tidak mengikuti jejak yang demikian. Karena cinta uang akar segala kejahatan. Kami mau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka kami percaya Tuhan juga mengasihi dan akan memberkati menolong kami. Kami percaya Tuhan, uang bukan segala-galanya. Engkaulah segala-galanya. Terima kasih, sertai kami semua hari ini. Darah-Mu tutup bungkus hidup kami, keluarga kami. Jauhkan segala celaka, mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, dan segala yang buruk. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.